Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1 akuntansi yang terdiri dari saya, Cita Ahmaliasari, Cesare Wulandari, dan Nugraha Satriatama yang ingin mempresentasikan mengenai analisis tingkat inflasi, pengangguran, pendapatan, dan pengeluaran pemerintah di antara sebelum dan pada masa pandemi COVID-19. Untuk yang pertama yaitu perbedaan tingkat inflasi sebelum dan pada masa pandemi COVID-19. Jadi, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan di tahun 2020 atau tahun pada masa pandemi COVID-19, laju inflasinya ini sebesar 1,68%. Laju inflasi ini lebih rendah dari tahun 2019 atau pada tahun sebelum pandemi COVID-19, yaitu sebesar 2,72%. Bahkan, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Setianto mengatakan, tingkat inflasi tahun lalu merupakan yang terendah sejak BPS merilis data inflasi. Laju inflasi 2020 sebagian besar dipicu oleh makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,19%. Kemudian kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya memiliki andil terhadap keseluruhan inflasi sebesar 0,35% dengan tingkat inflasi sebesar 5,8%. Selanjutnya yaitu runtutan penyebab permasalahan yang berdampak besar terhadap inflasi. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat pandemi COVID-19 telah mengganggu pola inflasi di Indonesia. BPS menyatakan pergerakan inflasi sudah meninggalkan trennya seperti yang terjadi di 2019. Secara lebih detail, gangguan pola ini juga tampak dari kelompok-kelompok pengeluaran yang dicatat BPS secara berkala, yaitu yang pertama, rendahnya inflasi pendidikan. Padahal bulan Juli bertepatan dengan pembukaan tahun ajaran baru, inflasi di bulan Juli 2020 hanya 0,16% dengan andil 0,01%. Salah satu komponen yang mendapat perhatian BPS adalah kenaikan biaya sekolah SD dengan andil 0,01%. Selanjutnya, kelompok bahan makanan juga sama. Pada tahun 2020 tercatat inflasi minus 1,06% dengan andil minus 0,19%. Lalu, pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya ialah penyumbang inflasi tertinggi di Juli 2020 yang mencapai 0,93% dengan andil 0,06%. Lalu selanjutnya yaitu salah satu perubahan terbesar yang diakibatkan COVID-19 pada inflasi hingga semester 2020 ialah penurunan daya beli. Perbedaan tingkat pengangguran sebelum dan pada masa pandemi COVID-19. BPS mencatat jumlah pengangguran di Indonesia tembus 6,88 juta orang pada Februari 2020 atau pada sebelum pandemi. Kemudian pada Agustus 2020 atau pada masa pandemi, sekitar 29,12 juta orang usia kerja di Indonesia terkena dampak pandemi COVID-19 dengan tingkat pengangguran terbuka atau TPT melonjak menjadi 7,07% dari 5,23%. Kemudian, dampak terhadap sosial ekonomi negara dengan tingkat pengangguran. Jadi ditinjau dari segi ekonominya, pengangguran akan meningkatkan jumlah kemiskinan karena banyaknya yang menganggur, berdampak pada rendahnya pendapatan ekonomi mereka, sementara biaya hidup terus berjalan. Lalu, ditinjau dari segi sosial, banyaknya pengangguran yang terjadi akan meningkatkan banyaknya pengemis, gelandangan, serta pengamen yang bisa mempengaruhi terhadap tingkat kriminal, mencuri, merampok, dan sebagainya, karena sulit mencari pekerjaan untuk kebutuhan hidup mereka. Selanjutnya yaitu data pendapatan dan pengeluaran pemerintah saat dan sebelum pandemi. Bisa kita lihat bahwa realisasi APBN sampai dengan 31 Mei 2020, pendapatan negara dan belanja negara mengalami pertumbuhan negatif dibanding tahun lalu. Sedangkan defisit mengalami peningkatan secara nominal maupun rasio terhadap PDB lebih tinggi dibanding 3 tahun terakhir. Kemudian, sektor yang menjadi prioritas pemerintah dalam menghadapi krisis COVID-19.
Jadi dalam menghadapi COVID-19, sektor yang memiliki persentase besar dan menjadi prioritas pemerintah yaitu pada sektor kesehatan. Namun, pemerintah tidak hanya memprioritaskan sektor kesehatan saja, tapi juga memprioritaskan semua sektor termasuk sektor ekonomi. Kemudian, persentase perubahan pendapatan dan penerimaan pemerintah. Penerimaan perpajakan terdiri atas penerimaan pajak, yaitu 601,9 triliun yang realisasinya 50,2% dari target dalam Perpres 72/2020, yaitu 1.198,8 triliun dan terkontraksi hingga 14,7% dibanding periode sama tahun lalu, yaitu 705,4 triliun. Kemudian, untuk PPh migas yang terrealisasi yaitu 19,8 triliun atau 62,1% dari target dalam Perpres, yaitu 31,9 triliun, terkontraksi hingga 44,3% dibanding periode sama tahun lalu, yaitu 35,5 triliun. Sementara untuk PPh non-migas yang terrealisasi 582,1 triliun atau 49,9% dari target dalam Perpres 72/2020 yakni 1.167 triliun. Turut mengalami kontraksi mencapai 13,1% dibanding Juli 2019 sebesar 669,9 triliun. Kemudian, untuk penerimaan kepabeanan dan cukai terrealisasi 109,1 triliun atau 53% dari target dalam Perpres 72/2020 yaitu 205,7 triliun yang mampu tumbuh 3,7% dibanding periode sama tahun lalu yaitu 105,2 triliun. Di sisi lain, untuk pajak perdagangan internasional terkontraksi 8,4%, yaitu realisasinya adalah 20,6 triliun yang merupakan 61,6% dari target dalam Perpres 72/2020 yaitu 33,5 triliun. Selanjutnya, untuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yaitu sebesar 208,8 triliun yang terkontraksi hingga 13,5% dan telah mencapai 71% dari target dalam Perpres 72/2020 yaitu 294,1 triliun. Untuk pendapatan negara juga berasal dari realisasi penerimaan hibah yaitu 2,5 triliun yang telah mencapai 189,2% dari target dalam Perpres 72/2020 yaitu 1,3 triliun dan tumbuh 561,6% dari periode sama tahun sebelumnya yaitu 0,4 triliun. Untuk defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2020 dari Januari hingga Juli 2020 telah mencapai 330,2 triliun atau 2,01% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Sri Mulyani menyatakan defisit tersebut merupakan 31,8% terhadap pagu APBN dalam Perpres 72/2020 yang sebesar 1.039,2 triliun atau 6,34% terhadap PDB. Selanjutnya yaitu kebijakan extraordinary yang dikeluarkan pemerintah dalam mengatasi krisis COVID-19 baik dari kebijakan fiskal maupun moneter. Dalam kebijakan fiskal, pemerintah mengeluarkan 3 stimulus terkait dengan COVID-19. Kebijakan stimulus pertama adalah intensif pariwisata. Untuk yang kedua adalah intensif perpajakan sektor manufaktur yaitu sebesar 22,9 triliun. Sementara itu, stimulus ketiga terdiri dari social safety net sebesar 110 triliun. Intensif tenaga dan pelayanan kesehatan sebesar 75 triliun dan dukungan industri sebesar 70,1 triliun.
Terkait dengan stimulus kedua, Kementerian Keuangan menerbitkan PMK 23/2020 tentang stimulus pajak untuk karyawan dan dunia usaha. Stimulus tersebut antara lain pajak penghasilan karyawan ditanggung pemerintah, pembebasan pajak penghasilan impor, serta pengurangan angsuran PPh pasal 25. Kementerian Keuangan juga memberikan insentif pajak pertambahan nilai yang terdampak COVID-19. Kemudian terkait dengan stimulus ketiga, Presiden menginstruksikan kepada seluruh menteri, pimpinan, gubernur, bupati, wali kota untuk melakukan percepatan refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang jasa guna penanganan COVID-19. Kemudian Presiden Republik Indonesia juga memberikan arahan agar kementerian atau lembaga mengutamakan pembelian produk UMKM dalam negeri serta mendorong BUMN memberdayakan UMKM. Lalu dalam kebijakan moneter, pemerintah melalui Bank Indonesia pun melakukan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan tingkat suku bunga. Selain itu, ada kebijakan untuk melakukan pembelian surat berharga negara atau SBN, pelonggaran terkait kartu kredit, serta restrukturisasi kredit. Kemudian, hasil diskusi kelompok yang mendiskusikan tentang apakah kebijakan extraordinary ini efektif dalam mengatasi dampak dari krisis COVID-19. Menurut kami, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah sangat efektif diterapkan guna mengatasi dampak krisis COVID-19. Yang terpenting, jika kebijakan yang dikeluarkan diinginkan dapat terrealisasi dengan efektif, sebagai masyarakat, selain turut serta dalam menjaga kesehatan dan disiplin, mengikuti ketentuan social distancing ataupun ketentuan lainnya, guna penanggulangan wabah COVID-19, kita juga harus turut serta membantu pemerintah dengan menjalankan kewajiban perpajakan. Lalu, pendapat terkait saran dan solusi dengan menganalisis data yang telah diperoleh. Jadi, dari data-data yang telah diuraikan tadi, menurut pendapat kami, yaitu masyarakat tidak seharusnya selalu menyalahkan pemerintah, karena pemerintah sudah melakukan banyak hal demi kebaikan kita bersama. Harusnya kita saling mendukung satu sama lain agar masalah virus COVID-19 bisa segera teratasi. Kita sebagai manusia sudah sepatutnya tidak asal menjudge orang lain, apalagi pemerintah. Kita perlu melihat suatu hal dari arah yang berbeda supaya kita bisa mengerti antara satu dengan lainnya, terutama pada masalah akibat pandemi ini. Kesimpulan, perbandingan tingkat inflasi, pengangguran, pendapatan, dan pengeluaran pemerintah antara sebelum dan sesudah COVID-19 tentunya akan jauh berbeda. Pada saat pandemi ini, persentase perubahannya terjadi kenaikan maupun penurunan tajam yang tidak diinginkan. Selain itu, banyak masalah yang mengakibatkan dampak besar kepada berbagai sektor, terutama pada sektor kesehatan dan ekonomi. Berbagai langkah pemerintah dalam mengatasi segala krisis akibat pandemi dengan menerapkan kebijakan-kebijakan diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari pandemi ini. Itulah penjelasan materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang tepat ataupun penjelasan yang kurang dijelaskan secara rinci, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.